Kita lanjut yang ke-11. Biaya yang melebihi kewajaran yang dibayarkan sebagai imbalan untuk pemegang saham atau pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Saya ambil contoh, misalnya istri saya bekerja di perusahaan di mana saya menjadi direkturnya. Untuk istri saya memberikan gaji yang di luar kewajaran, ya. Maka secara fiskal gaji yang melebihi kewajaran tadi harus dilakukan koreksi, ya, sebesar atau disesuaikan dengan kewajarannya berapa. Pada prakteknya memang ini agak sulit diterapkan karena kita tidak bisa menilai atau menetapkan standar kewajaran gaji itu berapa besarnya, ya. Pada prakteknya agak susah. Kemudian untuk sumbangan, berikutnya adalah sumbangan, ya. Sumbangan itu boleh dibebankan hanya untuk sumbangan yang dalam rangka CSR, ya. Jadi sumbangan itu pada umumnya tidak boleh dikurangkan kalau kita mau menghitung penghasilan atau laba fiskal. Tetapi dalam rangka CSR ada 5 sektor sumbangan yang kemudian boleh biayanya dikurangkan. Ini ada di materi PPh Badan, ya. 5 sektor CSR yang boleh dibebankan biayanya, ya. Bencana nasional, kemudian pendidikan, penelitian dan pengembangan, kemudian olahraga, pendidikan, dan sarana prasarana umum. Itu contohnya, ya. 5 sektor CSR yang biayanya boleh dikurangkan. Kemudian ke-13, biaya pemakaian pulsa dan pembelian HP untuk karyawan boleh dibebankan secara fiskal itu setengahnya, 50%-nya saja. Kemudian penyusutan kendaraan dinas direksi, sedan dan sejenisnya, termasuk pula biaya perbaikan, hanya boleh disusutkan atau dibebankan sebesar 50%. Ya. Tentu jelas alasannya, misalnya saja penyusutan kendaraan direksi, dinas direksi. Tidak selalu kendaraan ini digunakan dalam rangka dinas. Sabtu atau Minggu bisa saja dipakai untuk kepentingan pribadi, pada umumnya begitu. Sehingga wajar kalau yang boleh dibebankan biayanya hanya setengahnya saja. Yang ke-15, semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang sifatnya final. Misalnya, saya punya gedung disewakan. Atas gedung tersebut saya perlu keluar biaya pemeliharaan misalnya. Maka karena gedung tadi disewakan, kemudian penghasilannya dikenakan PPh final, maka biaya pemeliharaan tadi juga akhirnya tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Karena biaya pemeliharaan tadi berkaitan dengan upaya untuk memperoleh penghasilan yang sifatnya final, yang sudah dikoreksi, ya. Kemudian yang berikutnya tidak ada di slide tapi tolong dicatat, ya. Kerugian usaha di luar negeri itu merupakan komponen dari biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ya. Kerugian usaha di luar negeri. Nah, ini beda waktu. Kalau contoh tadi saya mengambil contoh penyusutan atau amortisasi. Beda waktu juga bisa terjadi karena adanya penyisihan, ya, kemudian penilaian persediaan, kemudian kompensasi rugi usaha fiskal, kemudian kewajiban kontingensi, dan yang terakhir leasing, ya, sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi ini bisa menyebabkan koreksi beda waktu. Kita mencontoh beda waktu untuk penyusutan atau amortisasi. Itu karena ada perbedaan antara pengakuan atau perbedaan antara perlakuan komersial dengan fiskalnya. Misalnya masa manfaatnya, kemudian nilai residu, kemudian saat mulainya penyusutan, ya. Itu kan ada beda perlakuan antara komersial dengan fiskalnya.